Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hari pertama bab 1 manusia dan tempat dan lingkungan, halaman 1 buku paket ya. Yang nggak punya buku paket dengarkan aja dulu, yang sudah langsung menyimak. Halaman 2 kita lanjutkan peta konsep. Peta konsep yang pertama pendahuluan karakteristik ruang, yang kedua karakteristik keruangan, yang ketiga skala, yang keempat Indonesia. Indonesia ini dibagi menjadi dua, dinamika penduduk, keadaan etnik dan budaya, yang ketiga kondisi alam dan sebarannya. Yang keenam adalah interaksi antar wilayah di Indonesia. Ketujuh adalah perubahan akibat interaksi keruangan, dibagi menjadi dua, perubahan aspek fisik, perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis Indonesia. Halaman 3 pengertian ruang dan interaksi ruang. Nah, ini pengertiannya apa? Nah, ini ternyata banyak ya. Kita simpulkan yaitu setiap makhluk hidup di Indonesia memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupan. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup tidak memiliki tempat hidup. Ruang adalah tempat pemukiman yang permukaan bumi secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan untuk manusia tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer. Halaman 5 saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misal, wilayah A merupakan wilayah sayuran, sedangkan B wilayah penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan B juga membutuhkan sayuran. Jika saling memiliki kelebihan surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Halaman 6 gambar 1.1 saling melengkapi antara wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Wilayah A ke wilayah B, yang B ke wilayah A. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan relatif lebih baik antara sebagai tempat hasil merupakan tempat tujuan. Jika seorang akan di suatu produk, maka ia memperhatikan faktor jarak, biaya untuk memperoleh faktor produk tersebut. Contoh, A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui di wilayah C juga memiliki penjual ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan transportasi lebih murah, maka membeli ikan wilayah B, A beralih ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dan B melemah. Ini gambar 1.2 melemahnya interaksi karena adanya interfacing opportunity. Nih diagramnya tadi sudah saya jelaskan ya. Nomor 3 kemudahan transfer di sini pengangkutan barang dan atau juga memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudian transfer
biaya untuk diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Letak dan luas wilayah Indonesia. Pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu dapat dilihat melalui peta. Ini peta ya. Wawasan bangsa Babilonia merupakan pembuat peta pertama yang digambar pada bidang datar sekitar 2310 Masehi. Peta tersebut digambar pada tanah liat berbentuk yang dibentuk seperti papan tulis. Ini ada gambar 1.3 halaman 7. Peta tertua dibuat oleh bangsa Babilonia. Ini bentuk peta halaman 8, halaman 9. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunan. Komponen penyusunan terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi ke utara, simbol peta, garis astronomi, insight, legenda, dan sumber peta. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh judul sebuah peta penggunaan lahan di Indonesia, maka isi dari peta tersebut adalah sebagai penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Skala peta, skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak dan peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta 1:1000 berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1000 cm atau 1 km di lapangan. Skala angka berwujud perbandingan angka, misal 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakangnya angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah cm, sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan.